Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati. Saya dari kelas manajemen 20C. Kali ini di sesi ini kita akan membahas mengenai model keseimbangan jam. Oke, langsung saja ke pembahasannya, yaitu menurut Cajob dan Petit dalam Ahmad Rodoni dan Othman Young pada tahun 2002, keseimbangan pasar merupakan keadaan di mana kuantitas setiap sekuritas dalam pasar modal yang lengkap menyamai kuantitas setiap sekuritas yang ditawarkan kepada pasaran oleh investor yang ingin menjual kepemilikan mereka, oleh perusahaan yang menerbitkannya, atau oleh pemerintah yang memerlukan modal untuk membiayai pembelian aset dan harga yang keseimbangan. Sedemikian dicapai dikenali sebagai harga keseimbangan. CAPM atau Capital Asset Pricing Model yaitu merupakan sebuah alat untuk memprediksikan keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset beresiko. Jam ini berguna untuk secara relatif CAPM adalah mudah dan dapat dibentuk melalui aplikasi secara langsung, teori portofolio, dan implikasinya seperti hipotesis pasaran efisien, yaitu CAPM telah diuji dengan data sebenarnya dan didapatkan agak sesuai dengan ramalan teori. Capital Asset Pricing Model ini juga sebagai suatu asas untuk penyesuaian selanjutnya, yaitu sebagaimana yang digunakan oleh para analisis sekuritas. Di dalam Capital Asset Pricing Model terdapat asumsi-asumsi penting, yaitu misalnya tidak ada biaya perdagangan, tidak ada pajak, dan sekuritas dapat dipecah-pecahkan kepada unit terkecil. Semua peserta adalah pesaing yang sempurna. Selanjutnya, semua investor mempunyai ujung investasi yang sama dan juga lain sebagainya. Menurut teori Capital Asset Pricing Model, tingkat pendapatan diharapkan dari suatu sekuritas dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera di mana (RI) atau tingkat pendapatan yang diharapkan dari sekuritas yang mengandung resiko, yaitu RF, tingkat pendapatan bebas risiko, ditambah BI, tolak ukur resiko yang tidak bisa terdiversifikasi dari berharga yang ke-1 ke I. Oke, di itunya IRM, tingkat pendapatan yang diharapkan dari portofolio pasar dikurangi RF tadi. Ada juga untuk mengestimasi besarnya koefisien beta, bisa digunakan market model, di mana rumusnya yaitu RI sama dengan AI plus BI RM plus EI. Hubungan formal antara risiko dan tingkat keuntungan dalam investasi aset keuangan dinyatakan dengan garis pasar yang terdiri atas dua jenis, yaitu pertama garis pasar sekuritas dan juga garis pasar modal, dan juga terakhir mengenai arbitrage pricing theory atau APT. APT ini menggunakan return dari suatu aset yang diikatkan dengan beberapa faktor, yang dengan beberapa faktor itu mempengaruhi pasar. APT ini digunakan untuk memprediksi harga suatu saham di masa yang akan datang. APT didasarkan pada 3 proporsi, yaitu imbal hasil sekuritas dapat dijelaskan dengan sebuah model faktor. Kedua, terdapat cukup banyak sekuritas untuk menghilangkan resiko istimewa dengan diversifikasi. Dan terakhir, pasar sekuritas yang berfungsi tidak baik tidak memungkinkan terjadinya peluang arbitrage secara terus-menerus. APT tidak menggunakan asumsi apapun tentang portofolio pasar. APT hanya mengatakan bahwa tingkat keuntungan suatu saham dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Juga 3 asumsi yang berdasari model arbitrage pricing theory adalah pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna. Para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kapasitas. Dan yang terakhir, hasil dari proses instruksi. Mungkin itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.